batalkan berbagai regulasi yang tumpang tindih dan menyulitkan desa. Kemudian sayangnya adalah bahwa kita ini di dalam pelaksanaan undang-undang desa menganggap bahwa semua itu dalam ruang kosong. Ternyata bahwa kontradiksi di dalam subjek dan objek di desa itu masih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Moderator Mas Heri, Prof. Sadu, Prof. Wiwi, Prof. Hanif, kemudian juga ada Pak Staf Khusus Mendagri, Dr. Mukhlis Hamdi, kemudian Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Eko, yang saya kira sudah gabung belum? Karena beliau ini paling pusing sekarang ini. Ya, lapornya ke atasnya itu adalah kepada Pak Mahfud, sedangkan Kemendes itu ke atasnya Pak Muhajir. Itu bingungnya di situ ke atasnya. Iya, baik. Lama ini karena berhadapan dengan para pakar, saya singkat-singkat saja Mas, langsung dua itu. Nah ini saya kira di mana letak undang-undang desa di dalam undang-undang P3, peraturan pembentukan undang-undangan. Lanjut. Nah ini di dalam di dalam pasal 8 itu yang menarik di situ adalah jenis peraturan undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh bla 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 kepala desa atau yang setingkat. Ya. Jadi ada peraturan desa ini yang saya kira sudah masuk dalam nomenklatur undang-undang peraturan pembentukan undang-undangan. Dari sini sebenarnya kuat karena ini ada di dalam sebuah undang-undang yang sehingga dengan demikian peraturan kepala desa itu cukup otoritatif di dalam mengatur desa. Lanjut. Nah, makasih Prof. Mukhlis. Tadi saya mencoba untuk juga share pada Undang-Undang 248, kemudian 157, kemudian 1865, 1965. Ini dua undang-undang yang saya kira itu sangat dekat ini. Undang-Undang 18 itu tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang desa. Tapi ada definisinya di situ dalam ketentuan umum. Tidak ada norma-norma yang kemudian bagaimana ruang lingkup dan sebagainya tidak cukup diatur di situ, yang kemudian di Undang-Undang 19 itu tentang desa praja, yang ini kok judulnya panjang sekali, sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya desa tingkat 3, kecamatan atau desa-desa lain. Kemudian 74, 574, 59. Nah, tadi sepakat kategori yang dilakukan oleh Prof. Mukhlis tadi itu ada dua, satu daerah, yang kedua desa. Desa itu di 204, kemudian di 59, kemudian di 1965. Lanjut. Jadi lintas undang-undang ini sebetulnya begitu rupa. Nah ini 1865, jadi Prof. Moderator, ini saya bilang Prof aja lanjut. Jadi Prof saja, 3 orang profesor. Jadi memang desa ini jangan lihat dengan satu pendekatan yang sifatnya statis. Definisinya berkembang. Jadi kalau Prof. Wiwi itu menyampaikan kepada saya seperti fikih, yang namanya syariat itu nggak bisa bergerak, nggak bisa dirubah. Tapi fikih itu dinamis, gitu. Jadi sholat itu harus gitu ya, tapi fikihnya berbeda-beda. Orang Indonesia, orang Maroko berbeda-beda gitu kan teknisnya. Nah ini 845 itu di situ saya kira definisinya desa atau daerah setingkat dengan itu adalah kesatuan masalah hukum dengan kesatuan penguasa. Nah ini yang menarik. 65 itu ada satu diksi penguasa yang berhak mengatur. Nah ini kalau kemudian ada 3 cara ada dasarnya, filosofi, sosiologi, dan juga yuridis, barangkali sosiopolitisnya muncul di sini nih. Sehingga muncul ada dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur. Ini dominan sekali. Ini kan undang-undang di dalam 65 ini. Lanjut. Nah, kemudian di dalam 65 ini juga ya, kepala desa dipilih diangkat untuk sesuatu jabatan yang terbatas, yaitu paling lama 8 tahun. Jadi dinamika 5, 8 yang hari ini 9, saya kira kalau dulu itu cari yang bisa berpanjang-panjang ya. Kepala Sekdes. Sekdes itu kakek saya itu Sekdes 48 tahun. Lanjut. Kemudian di dalam Undang-Undang 59, lah ini
ada dua definisi yang di sini saya angkat, kelurahan dan desa. Jadi Mbak Wiwi, enak betul buat undang-undang pada waktu itu. Ini hanya yang berhak itu diganti tidak berhak. Kemudian kelurahan itu adalah tidak ada kata dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena kelurahan mungkin diasumsikan adalah satu daerah yang sudah jadi dalam tanda petik. Nah, jadi dalam pengertian ya stabilitas politik gitu ya, kemudian struktur, birokrasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang utama adalah sebagai kesatuan kesatuan termasuk di dalamnya kesatuan kesatuan hukum. Ini tidak ada dalam kelurahan. Jadi yang betul ini buku definisi ini, tiga ini membedakan. Satu kesatuan masyarakat, yang kedua adalah hak, yang ketiga adalah di dalam ikatan negara kesatuan. Ini yang kemudian membedakan antara desa dan kelurahan. Lanjut. Nah ini masa jabatan 8 tahun, ya, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Tidak 16 tahun ya undang-undang ini. Ya, kemudian pemerintahan desa itu kepala desa ada lembaga LMD. Nah, LMD, pemerintah desa itu apa? Itu ada sekretaris desa, kepala dusun. Jadi LMD itu rupanya menjadi bagian proses demokrasi Mbak Wiwi yang ada di desa. Lanjut. Nah, ini 99, nah ini kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar ini masih sudah asal usul dan sejadah sebagai itu. Lanjut. Nah, di 99 itu adalah kepala desa, kemudian 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Prof. Hanif, ini 10 tahun itu, jadi karena definisinya seperti ini. Jadi artinya satu periode itu 5 tahun, gitu Prof. Radu. Ya kan? Ini 5 tahun. Nah, kalau kemudian sekarang 9 tahun ini saya lebih dari ini semua ini. Ya kalau 9 tahun itu artinya undang-undang yang lama-lama itu paling lama itu hanya 8 tahun itu 2 periode. Nah, lanjut. Nah ini soal apa namanya pasal 72 Undang-Undang Desa. Saya kira ini pemerintah pada waktu Kemendagri sebagai apa tim pemerintah ini juga tidak jauh mengeksplor dari ini. Ada hasil usaha desa, ada bantuan pemerintah di atasnya, ya. Kemudian bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian pengelolaan pajak retribusi yang hari ini ada di dalam pasal 72. Perimbangan ini yang nggak ada. Kemudian bantuan pemerintah di atasnya itu ada ini pemerintah provinsi, pemerintah dan pemerintah provinsi. Yang ketiga, kemudian satu lagi yang tidak pinjaman. Pendapatan lainnya sudah ada di dalam caption 1 hasil usaha desa itu. Lanjut. Nah, di 32 2004 itu yang membedakan hanya dalam sistem pemerintahan negara. Lanjut. Nah, ini di 6 ini memang panjang definisinya ini karena seiring dengan semangat reformasi saya kira. 32 2004 kemudian 99 itu kemudian ada beberapa indikator variabel substansi di dalam definisi ini, ya saya kira actual definisi ini yang harus berlaku adalah ini gitu. Bukan harus, yang berlaku ya ini sekarang ini. Ada prakarsa, ada kemudian asal usul, diakui dihormati, sistem pemerintahan. Yang kemudian ini kadang-kadang ini kok bisa atau nama itu bisa apa? Nah ini kemudian saya coba ambil beberapa nama kesatuan masyarakat hukum di berbagai daerah yang ini ngelotok di Prof. Hanif ini. Lanjut. Nah, 18 ayat 2 sistem pemerintahan. Lanjut. Lanjut. Nah, 18B. Saya kira ayat 2 ini adalah menjadi landasan konstitusi dari Undang-Undang Desa. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan seterusnya. Jadi ini salah satu kehati-hatian prudensialitas dari pansus pada waktu itu, relasi antara undang-undang dengan undang-undang dasar di mana kemudian dijadikan sebagai haluan di undang-undang desa. Ini mohon maaf. Itu yang namanya komisinya 10 orang. Ada mulai Prof. Mahfud, Prof. kemudian Prof. Arif dan sebagainya.
Yang dipakai 18 ayat 1. Jadi Prof. Sadu, saya mohon maaf sekali. Rupanya kemudian saya mencoba menulis apa yang kemudian disampaikan oleh Romo Kondus itu. Di beberapa tempat itu kan ada tamu yang diminta ngomong. Ya, saya kalau dia diminta ngomong, saya akan ngomong. Ternyata kalau kemudian yang dipakai landasan 18 ayat 1. Dan summa cum laude. Gimana coba, Prof? Mohon maaf ini. Jadi pemahaman mengenai undang-undang desa yang 18 ayat 2 itu kemudian dia ngambilnya itu 18 ayat 1. Saya tanya ini. Apa dengan haji hari ini? Kenapa anti? Karena SBY dengan saudara waktu itu maunya adalah ngumpulin duit. Kalau dulu haji itu kan modelnya kan model seperti arisan saja kan. Dapat 210.000, cek 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 bagi habis hari itu kan. Tidak bisa problem. Hari ini kan semakin banyak problem. Jadi ini Prof menghasilkan promovendus yang kemudian summa cum laude bisa pakai 18 ayat 1 Prof. Ini kalau ada Prof Sadu menjadi apa pengujinya, mungkin dia nggak lulus. Mungkin loh ya. Saya lulus. Kalau saya lulus. Prof Sadu saya bilang bukan Prof Hanif. Ya, tembaknya oleh Prof Sadu karena bersama pada waktu membangun undang-undangnya. Lanjut. Nah, ini yang belum sedikit satu langkah. Nah ini tujuan ini yang saya kira ya pengakuan penghormatan dan seterusnya ini lanjut Mas, biar singkat, lanjut. Nah ini Prof, ini yang kemudian turunannya adalah bindeng atau bindeng ini apa? Perpres 11 tahun 2015. Ini yang hari ini, Masya Allah. Akhirnya kemudian nanti ada catatan saya misalnya adalah minusnya Senayan, defisit Senayan, saya sampaikan. Jadi 4 ini yang saya kira kemudian pelaksanaan itu kemudian mulai atas itu fragmentasi. Lanjut. Nah ini, tadi Pak Kepala Badan sampaikan di antara 13 itu yang pertama dan kedua satu rekognisi, yang kedua subsidiaritas. Nah, beberapa teman, kalau seorang kepala desa itu sering ngomong rekognisi dan subsidiaritas, itu artinya bahwa beliau itu adalah concern pada pembenahan desa secara benar. Tapi kalau yang berbicara dana desa, lah ini artinya bahwa dia tidak dalam posisi membangun desa dalam aspek pengetahuan secara benar ini. Nah, subsidiaritas ini pada waktu undang-undang dibentuk itu adalah dana yang masuk ke desa itu 45,7 triliun tahun 2012. Dalam tahun 2012. Itu merupakan karpe dewi. Yaitu ekstrim saya contoh, mintanya masjid yang datang gereja. Mintanya Quran yang datang Injil. Mintanya aspal yang datang adalah talut. Tetapi bagi rakyat desa, bagi kepala desa, nggak punya lain. Ya apapun dia diterima. Nggak ada bargain position. Sehingga tadi Pak Kepala Pak Hamdi menyampaikan bahwa Bu Uwi menyampaikan bahwa ada salah satu itu adalah soal politisasi. Jadi undang-undang desa itu memotong yang namanya dana DPR itu yang disebut sebagai dana aspirasi. Undang-undang ini pada awalnya kemudian hegemonistik. Tetapi kemudian berlaku antara aturan dengan kriminal. Aturan itu berkembangnya adalah deret hitung, kriminal itu deret ukur. Jadi kemudian nggak bisa terus gitu. Sepertinya itu selalu defisit hukum di negara kita ini. Karena kreativitas di dalam melakukan kriminalisasi dan aturan itu lebih cepat daripada undang-undang itu dibentuk atau regulasi dibentuk. Nah sehingga subsidiaritas hari ini saya dengar ini pakai Kemendagri ini subsidiaritas ini kemudian hari ini sudah ada 14 kementerian yang masuk sakar PDW lagi. Nah ini yang idealita yang kita harapkan oleh undang-undang ini kemudian terganggu oleh kepentingan-kepentingan politik atau politisasi yang dia jelas berbeda dengan apa yang menjadi rumusan di dalam undang-undang. Lanjut Mas.
Nah ini sebentar, naik dikit. Naik satu lagi. Mundur lah. Ini pada waktu ini 4 sesi loh ini. Perumusannya di Prof. 1 ya. 4 sesi ini. Menteri adalah menteri yang menaik desa itu 4 sesi. 2-3 hari. Ya Prof. 1. Ini tidak mudah. Rumusannya kelihatan seperti ini. Betul. Mengingat. Jadi pada waktu itu ada existing adalah Kemendagri. Tetapi kalau presiden mempunyai kebijakan lain, ya monggo. Oleh karena itu kemudian menteri adalah menteri yang mengurusan desa itu ada bisa existing, bisa kemudian ada menteri desa. Sayangnya ini kita selalu muzab-zab, baina wa baina, in between gitu ya. Antara kalau dalam nyanyian itu antara apa dan apa, antara Jakarta dan Bekasi gitu ya. Ini antara Kemendagri dan Kementerian Desa gitu. Nah, ini di dalam PP 11 ya. Ini Kemendagri punya urusan pemerintahan desa. 1 di antara 3 itu di situ. Lanjut. Sedangkan Kemendes di Perpres 12 nih, 2 yang itu di Kemendes. Bingung ya karemu ngono lho Pak jadi akhirnya. Ini Mas moderator. Jadi karena itu kalau kemudian kita bicara hari ini apakah ada satunya regulasi di dalam desa, Pak Kepala Desa paling pusing. Saya ikut Kemendes atau Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan. Lanjut. Waktunya 5 menit lagi, ya. Pak Muka. Nah ini pemerintahan desa ada di Kemendagri. Ini mohon maaf, dulu itu hampir sepakat. Ini hampir sepakat. Ya, ya. Hampir sepakat pada waktu itu. Tetapi ada perilaku-perilaku yang agak tinggi hati gitu ya, yang kemudian memaksa, oh nggak bisa. Lu mau ngambil tanah saya, kantor saya di pasar ini nggak bisa. Oke, kemudian respon yang lain adalah, lu jadikan sebagai direktur nggak bisa, dirjen hari ini. Riwayatnya begitu Prof. Sardu ya. Sudah. 1 tahun. Ya tetapi karena ada perilaku yang menurut saya arogan, yang kemudian dilawan oleh Kemendagri. Nah ini, pelaksanaan pembangunan desa di Kemendes, pembinaan kemasyarakatan tidak ada di mana-mana, kemudian pembinaan masyarakat ada di Kemendes. Ini bilung ketemu bilung ini, Pak Kepala Desa ini pusing ini. Lanjut. Makanya desa antara tersebut. Lanjut. 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 Nah, kalau tadi disampaikan, makanya pada undang dibuat Prof. 1, Binwas, bin baru was. Umuka baru abuka gitu loh. Tapi yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Inspektorat juga tidak bergerak, vertikalitas birokrasi juga tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah was akhirnya. Alat penegak hukum. Sehingga kalau kemudian hari ini apakah kepala desa itu SDM yang memang dikualifikasikan tidak punya kapasitas, coba lihat sampai hari ini yang namanya bintek ya bin yang lain itu tidak juga memberikan aksentuasi pada pemerintahan di atas desa. Lanjut. Nah ini 9 tahun. 9 tahun undang-undang desa mintanya 9 tahun. 9 49 9 for 9 tahun untuk 9 tahun. Kemudian 10 tahun. Jadi satu kewenangan desa udah melawan yang asas undang-undang desa. Pemilihan kepala desa ini mohon maaf ini Prof. Sardu, MK memastikan bahwa uang lewat wae sok daftar jadi kepala desa. Padahal saya lihat undang-undang yang lama tetap bermukim, berdomisili itu ada loh. Iya, tetapi MK ini sudah sangat eksplosif sekali. Ya, MK sangat eksplosif sekali, nggak perlu berdomisili 1 tahun. Siapapun yang lewat pun boleh. Saya sedang wisata misalnya ke Bali, kemudian ada pendaftaran kembali, saya daftar boleh. Padahal undang-undang sebelumnya, baik undang-undang desa atau undang-undang pemerintahan daerah, tidak ada itu.
Saya bilang kepada teman-teman MK, ini budaya hukumnya di mana? Kok kemudian sakar video begini? Nah, kemudian penentuan penghasilan tetap ini dinamis. Musyawarah desa menjadi elitis. Ya. Lembaga musyawarah desa, lembaga adat, Indonesia menjadi sekedar dana desa. Jadi karena itu, Prof. Hanif, saya kira dalam konteks ini adalah mau local self government, kemudian hari ini adalah menjadi sebuah bentuk sistem pemerintahan. Saya kira saya sepakat relasinya adalah antara kewenangan yang dimiliki desa dirasakan dengan kewenangan negara itu harus diatur lebih baik lagi. Kemudian komitmen dana desa dalam APBN. Ini ya Bapak sekalian, 10% dari on top dalam APBN nggak pernah sampai hari ini. Saya ini khawatir Pak Jokowi, kalau kemudian nanti Bapak dibandingkan dengan SBY, PNPM itu lebih hebat daripada dana desa. Hari ini PNPM masih terjadi, masih berlaku di masyarakat, yang hari ini di-cover oleh Kementerian Desa dengan BUM Desa, yang sebetulnya adalah sebuah lembaga yang dia adalah dulu di dalam PNPM itu ada fungsi yang untuk sosial kemasyarakatan yang dana bergulir masyarakat itu. Namanya sebetulnya UPK, Unit Pelaksana Kegiatan. Itu kan nama, kemudian menjadi fungsi. Hari ini kemudian di-cover dengan BUM Desa. Jadi Pak Menteri Desa kemudian itu meng-cover dengan BUM Desa. Tetapi kemudian sekalian, saya khawatir adalah hanya dengan berapa itu, 25% dari 89 triliun, itu hari ini masih di daerah masih berapa triliun itu. Jadi per kecamatan di Jawa Tengah itu tidak kurang dari 8 miliar. Itu masih ada sampai hari ini. Nah kalau kemudian Pak Jokowi suka lagu ojo dibanding-banding itu bisa jadi pembanding loh. Nanti PNPM nanti itu, pedesaan itu. Ya, oke, lanjut. Ini yang hitam-hitam itu tolong hapus dulu tuh. Waduh, naik dikit Mas. Naik dikit, satu lagi. Mbak atau Mas, naik satu lembar. Nah, belum naik, bukan turun. Naik lagi. Nah, formula dana desa tidak berjalan. Jadi Mbak Wiwi, pemerintah ini kapan mau menggunakan 4 kriteria itu dalam hal dana desa? Luas wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan, dan kesulitan geografi itu kapan? Prof. Sadu ini kapan ini Menteri Keuangan mau taat ini? Jadi desa yang penduduknya cuma 80 penduduk, sama dengan desa di Jogja 65.000 dana desa itu. Pemerintah itu adilnya di mana? Ini semestinya yang lebih penting daripada ngomong soal kuantifikasi 8 tahun, 9 tahun itu. Ini formula ini nggak jelas sampai hari ini. Cuman orang Indonesia ini orang agamis. Apapun yang tiba alhamdulillah. Dia orang saiki ono itu tok lho. Gebleknya itu di situ itu. Ya alhamdulillah terus itu aja. Jadi untuk pemerintah pusat itu punya masyarakat yang agamis. Cuman alhamdulillah doang. Lanjut. Bentar Mas. Lanjut aja ini. Oke, sebentar. Tadi itu, nah ini. Defisit Senayan. Ini Mas. Senayan ini bingung Mas. Ini yang nangani program-program itu di Komisi 5. Sedangkan akar desa itu di Komisi 2. Ini sekali lagi subjektivitas. Kebetulan yang pernah menjadi menteri tidak pernah jadi anggota Komisi 2. Selalu menjadi anggota Komisi 5. Maka kemudian SKB 3 Menteri Dalam Negeri, Keuangan, dan apa itu pada waktu itu SKB 3 tahun pertama infrastruktur itu kan untuk 3 tahun pertama Pak. Bukan kemudian selamanya. Peminggiran, pendampingan, periodisasi, lanjut. Nah, ini ada satu catatan saya soal COVID. Kenapa Kemendagri diam dalam melihat Undang-Undang 2 2020? Kalau membuat dana untuk COVID cukup dengan SE sebetulnya. Nggak perlu berubah undang-undang. Nah sekarang kalau kemudian dana desa itu X% untuk COVID itu sudah lari, apakah kita harus berubah undang-undang cara berubahnya? Nggak mudah bikin undang-undang itu. Ini kemarin itu Kemendagri juga diam-diam saja, kemudian lainnya Undang-Undang 52 sebagai dari Perpu 1 2022 saya kira. Nah, catatan akhir ini secara benar sesuai dengan semangat dan norma.
2, kembalikan kedaulatan desa. 3, sejahtera masyarakat. 4, batalkan berbagai regulasi yang tumbang tindih dan menyulitkan desa. Kemudian sayangnya adalah bahwa kita ini di dalam pelaksanaan undang-undang desa menganggap bahwa semua itu dalam ruang kosong. Ternyata bahwa kontradiksi di dalam subjek dan objek di desa itu masih banyak sekali. Lanjut. Terakhir ini, nah, Bung Hatta ini, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Kemudian sastrawan nih, Sapardi Djoko Damono. Kemiskinan adalah hantu yang setia menjaga kebahagiaan rumah di desa. Ini seorang sastrawan. Dengan sensitivitasnya kemudian, artinya bahwa kalau kemudian ini menjadi persoalan, ini tidak akan berakhir. Jadi seorang profesor ahli sastrawan saja menyampaikan bahwa kemiskinan adalah hantu yang setia menjaga kebahagiaan rumah di desa. Karena itu urbanisasi, pembangunan desa kota, disparitas, Gini rasio, income per kapita, saya kira menjadi penting untuk agar ada equilibrium antara desa dan kota. Mohon maaf, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.